terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Linda Wirawan dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Sulsel edisi kali ini. Seperti biasa kami akan menghadirkan beragam informasi unik dan menarik tentunya untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saudara, di masa pemilihan kepala daerah saat ini, masyarakat mulai banyak mencari tahu soal sosok para calon kepala daerah, termasuk program maupun visi misi yang ditawarkan. Kali ini kita akan mengulik lebih dalam tentang salah satu bakal calon wakil wali kota Makassar yang mendampingi Indira Yusuf Ismail, yakni Ilham Arif Fauzi. Seperti apa sosok anak muda ini dan bagaimana pandangannya terhadap permasalahan di kota Makassar saat ini? Kita bahas langsung bersama dengan Ilham Arif Fauzi, sudah hadir di tengah-tengah studio Kompas TV. Selamat pagi Pak Ilham. Selamat pagi, ini terima kasih sudah mengundang. Dengan Deng Tayang, Den Tayang. ya. Jadi nama lengkap saya Ilham Arif Fauzi Amir Uskara Den Tayang. Deng Tayang. Karena kepanjangan kita ke masyarakat dikenalnya Den Tayang saja. Den Tayang, oke. Nah, ketika kemudian Anda didapuk sebagai pendamping dari Indira Yusuf Ismail, Anda pasti tahu konsekuensinya adalah sorotan publik. Betul. Semua menyorot ke Anda. Yes. Banyak kemudian pihak yang bisa dikatakan terkejut melihat sosok Anda, daripada kemudian masyarakat mencari informasi sana-sini, lebih baik Anda saja yang langsung menjawab siapa sebenarnya sosok Anda ini dan seperti apa latar belakang Anda. Oke, baik, terima kasih sebelumnya. Sekali lagi kami ucapkan selamat ulang tahun Kompas yang ke-13 tahun. Terima kasih. Semoga menjadi Kompas TV yang independen dan terpercaya. Terima kasih ya. Sobat Kompas TV, Sapa Sulsel yang kami hormati, saya sama terkejutnya dengan masyarakat umum. Saya pun di usia masih muda ternyata telah dilamar untuk menjadi wakil dari Bu Indira yang secara popularitas beliau hampir tiada yang tidak kenal di kota Makassar. Saya sendiri latar belakang kuliah itu saya di Universitas Indonesia. Saya mengambil Fakultas Teknik jurusan Teknik Sipil, lengkapnya di program internasional. Jadi waktu kita pemilihan jurusan, saya mengambil dua pilihan, ada FTUI Teknik Sipil, kemudian ada juga, saya juga lulus di ITS Teknik Sipil juga. Jadi memang dari SMA saya sendiri sudah mengejar Teknik Sipil, karena mungkin passion dan seterusnya. Alhamdulillah lulus di sana. Setelah dari lulus kuliah, saya lanjut menjadi ketua yayasan di Madrasah Arifah. Jadi buat teman-teman yang pernah mencari Madrasah Arifah terbaik di Kabupaten Goa, itu insya Allah Madrasah Arifah muncul. Oke. Karena alhamdulillah kita sudah salah satu yang terbaik di Kabupaten Goa. Jadi kemudian latar belakang sekolahnya teknik sipil karena memang dari SMA menyukai profesi passion seperti lantas. Kemudian kenapa bisa jatuh terjun ke dunia politik seperti itu, Pak Ilham? Jadi salah satu hal juga keresahan anak 98, karena kita anak 98 selalu terkena musibah-musibah di akhir sekolah kita, di akhir kuliah kita. Kebetulan di akhir perkuliahan di masa 4 tahun itu kita terlanda COVID. Ya syukurnya sekarang setelah COVID seluruh proses perkuliahan harus kita tunda, sehingga Bapak utus saya ke Sumedang untuk memulai bisnis kerja bersama BUMD di sana. Alhamdulillah karena di sana juga banyak anak muda, rintisan BUMD. Ya alhamdulillah ternyata setelah mengenal dunia bisnis lebih tertarik ke sana. Padahal dulu cita-citanya mau jadi insinyur. Jadi alhamdulillah setelah mengenal dunia bisnis dengan segala keunikan di dalamnya, dengan segala human capital di dalam, jadi kita lebih tertarik ke dunia bisnis. Lantas kemudian Anda kemudian didapuk sebagai pendamping dari Ibu Indira. Bisa ceritakan tidak prosesnya seperti apa? Karena ini jadi kejutan bagi banyak orang, termasuk tadi kejutan diri Anda sendiri ya? Awal mulanya dari mana ya? Soalnya 3 bulan sebelum keputusan KPU, itu saya belum ada niatan masuk ke politik. Bahkan saya masih sebagai ketua yayasan punya program 5 tahun sebagai ketua yayasan. Jadi kita proyeksinya saya sebagai ketua yayasan masih mau 5 tahun menjabat sebagai ketua yayasan. Tapi takdirnya Allah mungkin Kak Linda ya. Jadi kita 2 bulan sebelumnya itu sudah ada komunikasi dari pihak P3. Iya. Kemudian dari salah satu pihak P3 ini, salah satu anggota Dewan terpilih kita mencoba komunikasi ke Ibu Indira dengan Pak Dhani Pemantau. Beliau memperkenalkan saya sebagai sosok pemuda, sosok pemuda yang betul-betul kader dari P3. Karena orang tua kakak ini semua adalah pimpinan dari partai P3.
Jadi saya juga tidak bisa menafikan diri menjadi kader P3 secara otomatis. Iya. Kemudian setelah ada komunikasi, diperkenalkanlah bagaimana bibit bebet bobot seorang Dentayang. Alhamdulillah setelah perkenalan, kami mencoba uji coba di masyarakat. Kita mau melihat bagaimana respon masyarakat dengan kehadiran Dentayang. Karena kami ini hadir di Kota Makassar sebagai orang baru, karena memang kami masih muda. Kontestasi pemilu kemarin saya tidak ikut. Jadi saya betul-betul baru terjun politik di tahun ini dalam kontestasi Pilwalkot. Kemudian berlanjut dari pengenalan anggota dewan itu, sudah intens komunikasi ke Bu Indira, ternyata klop. Jadi banyak sekali mungkin sosok-sosok orang lain yang mau mendampingkan Bu Indira dengan kader partainya atau sosok yang lain. Tapi alhamdulillah jatuh hatinya sama Dentayang. Oke, jatuh hatinya sama Dentayang Iya, sehingga betul. akhirnya hadirlah kemudian pasangan Indira Ilham Iya, seperti itu ya. alhamdulillah. Lantas kemudian tadi Anda menyebutkan sendiri, sosok Anda masih muda, bahkan tadi Iya. masih punya program 5 tahun. Iya, betul. Jadi banyak kemudian meragukan seperti Iya. itu dengan sosok Anda yang masih muda, masih berumur 25 tahun. Tanggapan Anda terkait hal itu? Keraguan terhadap anak muda sebenarnya untuk orang-orang yang tidak mengenal anak muda itu sendiri ya. Soalnya saya percaya anak muda itu punya potensi. Kami kuliah juga dikelilingi pastinya sama anak muda. Kita sudah membuat banyak sekali program-program yang kalau kita kontekskan ini dalam dunia politik ke masyarakat, pasti bisa diterima juga sama masyarakat. Jadi muda, tua itu tidak terlalu ternilai ke masyarakat, tapi apa dampak yang ditawarkan, apa nilai dan program. Karena saya yakin preferensi pemilih itu bukan hanya usia, tapi program, visi misi dan seterusnya yang ditawarkan. Menurut Anda muda itu nantinya akan menjadi kelebihan atau kelemahan dari Saya sosok yakin Dentayang? kelebihan. Saya yakin kelebihan. Karena kalau kita mau lihat sekarang kan tahapan kontestasi Pilwalkot baru di tahap tes kesehatan. Iya. Nah, saya yakin di antara semua kontestan, saya yang paling sehat. Karena saya yang paling muda. Iya. Alhamdulillah kemarin seluruh tes kesehatan kita alhamdulillah checklist semua, bagus semua. Dan di satu sisi, kelebihan anak muda karena tenaganya yang sangat luar biasa semangat, kita bisa tahan sosialisasi ke masyarakat sampai tengah malam. Jadi kita sudah uji coba juga ke masyarakat, kita model kampanyenya masuk ke kafe-kafe. Sedangkan di kafe itu banyak masyarakat, banyak anak muda yang tahan sampai 2 jam. Jadi kami pun harus tahan sama mereka. Saya yakin tidak semua kontestan bisa tahan sampai 2 jam untuk sosialisasi. Jadi seperti itu. Jadi kelebihan seperti itu ya. Iya. Umur menjadi kelebihan dari Dentayang. Lantas kemudian kembali lagi tadi, Anda sendiri terkejut seperti itu. Masih punya program 5 tahun, tapi Iya. ternyata harus mengikuti kontestasi pilkada di Kota Makassar. Apa kemudian yang menjadi keputusan Anda untuk kemudian mengiyakan lamaran menjadi seorang calon wakil wali kota, Dentayang? Sebenarnya sosok luar biasa adalah seorang ayah. Saya sangat memegang prinsip yang ayah saya katakan. Jadi waktu itu saya hampir dilamar oleh semua orang, semua kader P3 kecuali ayah. Kemudian saya tetap mengambil keputusan kalau ayah izinkan saya pun ikut. Kira-kira alasannya kenapa hampir dilamar sama semua orang? Mungkin salah satu poin adalah saya sebagai kader P3. Kemudian paket pengusung dari Ibu Indira ini kan sudah ada 3 partai. PDI Perjuangan, PKB, dan P3. Sehingga belum ada kader P3 di paket. Sehingga salah satu yang ditawarkan P3 adalah kadernya sendiri, yaitu saya. Oke. Kemudian yang kedua, unsur pemuda juga dibutuhkan sekarang. Karena kita tahu mayoritas anak muda sudah menghuni Kota Makassar. Bahkan se-Indonesia. Bahkan kita pun punya wakil presiden yang dari anak muda. Sehingga trennya sudah mulai ke sana. Anggota legislatif pun sekarang sudah mulai diisi oleh anak-anak muda. Jadi saya yakin ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk seluruh Indonesia kabupaten kota untuk melibatkan anak muda. Jadi seperti itu. Baik, oke, kita masih akan ngobrol banyak Dentayang mengenai kemudian bagaimana kemudian sosok Anda mendampingi Ibu Indira dan program serta visi misi. Namun kita jeda sejenak. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, Menandatangani secara paksa oleh penyidik. kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. dan jadikan referensi utama untuk Anda. Kan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Ilham Arif Fauzi, bakal calon wakil wali kota Makassar. Nah, tadi sempat Anda singgung sedikit mengenai izin dari ayah sebelum kemudian maju deklarasi menjadi bakal calon wakil wali kota Makassar. Banyak kemudian orang yang mengatakan bahwa Anda ini digendong naik sama nama besar dari ayah Anda, yaitu Amir Uskara. Tanggapan Anda soal hal ini? Saya sebagai seorang anak kader politisi senior, saya menganggap Pak Amir Uskara itu bukan hanya sebagai ayah, tetapi sebagai ahli strategi juga. Jadi saya ini adalah salah satu komponen dalam strateginya. Jadi ketika saya berdiskusi sama Bapak, selalu perhitungannya bagaimana kalau saya maju, apakah kemungkinan menang dan seterusnya. Karena kita ini adalah keluarga petarung. Kita pasti turun dengan segala perhitungannya. Tanggapan Amir Uskara soal peluang Anda ketika maju? Itu peluangnya sangat besar. Oh, oke. Jadi peluangnya sangat besar, Kak Linda, dan alhamdulillah setelah ayah memutuskan seperti itu, saya langsung mempersiapkan diri saya untuk mempelajari segala hal yang mungkin dari segi usia, dari segi pengalaman kami kurang, tapi disitulah letak kekuatan anak muda karena kita adaptif. Jadi salah satu kekuatan Gen Z juga adaptif. Jadi kita diterjunkan dimanapun, insya Allah kita siap beradaptasi. Baik, selain pasangan kemudian Indira Ilham, ada pasangan lainnya. Bagaimana kemudian hubungan Anda? Bisakah Anda menjelaskan cerita mengenai hubungan Anda dengan bakal calon yang lain, baik itu calon wali kota dan calon wakil wali kota? Saya mulai dari pasangan yang sangat mengagetkan juga di akhir-akhir pencalonan, yaitu Pak Amri dan Pak Rahman Bando. Jadi Pak Amri ini adalah om saya. Jadi om saya punya lagu, itulah Pak Amri Arsyid. Jadi alhamdulillah kemarin pertemuan pertama saya di tes kesehatan langsung akrab. Karena kita sebija istilahnya orang Makassar. Kemudian wakilnya Pak Rahman Bando, saya juga salah satu orang yang saya mempelajari rekam jejak beliau, luar biasa sekali, dan saya sangat salut juga sama beliau. Kemudian ada Kak Seto dan Kak Reski. Alhamdulillah kemarin juga pertama kali ketemu di tes kesehatan. Pertama kali ketemu. Bagaimana kemudian first impression yang terjalin? Untuk Kak Seto sendiri orangnya luar biasa. Dengan pengalaman beliau di Sinjai, saya yakin beliau punya hal-hal yang patut dieksplor lebih dalam lagi. Kemudian untuk Kak Rizky sendiri ini adalah anggota dewan kemarin dan ternyata sahabat dari kakak saya. Sehingga beliau langsung humble, langsung dekat sama saya, memperkenalkan lewat jalur saudara saya. Dan alhamdulillah luar biasa humble sekali beliau, usianya juga masih sangat muda. Kemudian ada Pak Api dan Ibu Alia. Pak Api tentunya sangat terkenal apalagi di kalangan pecinta PSM. Beliau sangat terkenal, pernah memimpin PSM dengan segudang prestasinya, ya luar biasa. Kami juga menghargai beliau, kami salut juga dengan prestasi beliau. Untuk Ibu Alia, saya rasa tidak ada yang tidak kenal beliau juga. Karena posisinya sama seperti Ibu Indira, wakil wali kota yang sangat hebat. Baik, nah itu kemudian tanggapan Anda ya soal kemudian bagaimana hubungannya dengan tiga pasang lain. Nah, tadi Anda sendiri yang mengatakan Anda sosok baru yang muncul di dunia politik ini melawan sosok-sosok yang sebelumnya sudah jauh dikenal di masyarakat. Seberapa optimis Anda untuk melawan tiga pasang ini? Iya, jadi kami dalam posisi underdog, Mbak Kak Lina ya. Kami dalam posisi underdog, kami mungkin sedikit diremehkan oleh masyarakat karena belum ada pengalaman politik sebelumnya. Tetapi kami selalu bilang, karena nama saya Tayang, kami selalu mengacungkan tagline Tayang Mi. Jadi kami mengutarakan kepada seluruh masyarakat bagaimana kapasitas Den Tayang, ya tunggu saja, Tayang Mi. Bahwa kami akan melakukan gebrakan-gebrakan yang luar biasa. Salah satunya adalah kami sudah membuka relawan yang seluas-luasnya. Kami membuka peluang untuk seluruh anak muda yang mau terlibat dalam
proses kampanye kami. Dan alhamdulillah banyak juga anak muda yang ikut terlibat. Jadi baru lulus SMA mencari kegiatan masuk sebagai relawan kami. Jadi ini kami ikhtiarkan sebagai bukan hanya dalam proses kampanye saja kita libatkan mereka, tapi sebagai ajang edukasi politik juga terhadap mereka. Siapa tahu dari relawan ini mau terjun ke dunia politik ke depannya menjadi kader-kader partai di partai apapun. Jadi kami sedikit mengajarkan kepada mereka bagaimana politik mempengaruhi seluruh lini kehidupan. Oke, ingin melakukan gebrakan-gebrakan. Iya. Tadi juga anak muda sudah banyak masuk ya bergabung Iya, di alhamdulillah. Ilham Arif Fauzi. Kemudian tanggapan Anda bagaimana melihat kondisi Kota Makassar saat ini? Masalah-masalah apa yang ingin Anda benahi? Oke, sebelum masuk ke masalah, ada pepatah yang mengatakan ketika kita menanam padi pasti tumbuh rumput. Tapi kita harus fokus ke padinya bukan ke rumputnya. Jadi Kota Makassar ini sudah memiliki segudang prestasi yang luar biasa. Kita patut mengancungi jempol kepada kepemimpinan Pak Dhani Pomanto 10 tahun ke belakang. Bagaimana beliau mengubah Kota Makassar dari kota demonstran menjadi kota festival. Jadi kota yang terkesan negatif menjadi kota paling bahagia sedunia bahkan. Itu satu hal. Kemudian permasalahan di Kota Makassar tentu masih ada 1-2 hal yang perlu kita pelajari, kita dalami, kita perbaiki. Satu poin kenapa Dentayang juga hadir, karena kami melihat ada satu sedikit permasalahan yaitu keterlibatan anak muda dalam pembangunan Kota Makassar. Sehingga kami maju sebagai anak muda yang semoga ke depan bisa menginspirasi anak muda lainnya untuk ikut terlibat dalam pembangunan Kota Makassar. Oke, dari tadi Anda menyebutkan anak muda sebagai kemudian kelebihan dari Ilham Arif Fauzi. Tapi salah satu pasangan seperti Adi Seto dan Reski juga bisa dikatakan masih muda. Iya, Gimana betul. kemudian Anda menghadapi hal tersebut? Ya, kami menganggap ini hanya sebagai rival sementara saja karena ini kontestan hanya 1 kali dalam 5 tahun. Tapi di luar dari situ kita bisa membangun silaturahmi kepada mereka. Untuk kesan sendiri saya terhadap beliau tidak ada masalah ya. Kita maju kontestan tentu punya segudang hal, segudang strategi yang mau kita lakukan. Yang pada intinya representasi anak muda biarlah anak muda yang menilai sendiri. Oke, biarkan anak muda yang menilai sendiri. Tadi juga Anda mengatakan bahwa Dhani Pomanto meninggalkan segudang prestasi di Kota Makassar, sedangkan masih ada masalah yang perlu dibenahi. Lantas masalah apa saja yang mau Anda benahi? Ya, satu poin yang paling saya kritisi adalah keterlibatan anak muda. Oke. Bagaimana anak muda itu harus terlibat dalam seluruh lini pembangunan Kota Makassar. Jadi kami selalu deklarasikan kepada seluruh titik-titik sosialisasi kami, kalau bisa, kalau nanti insya Allah wakil wali kota adalah anak muda, kita mau membuka hal yang sama untuk struktur ke bawah. Seperti halnya wakil camat dari anak muda, wakil lurah dari anak muda, wakil RT RW yang harus anak muda, dan seluruh-seluruhnya yang harus diisi oleh anak muda yang berkualitas. Sehingga kesinambungan dari bawah ke atas ini enak, karena ada keterlibatan anak muda di dalamnya. Jadi apakah Anda sekarang melihat anak muda tidak dilibatkan dalam kondisi pemerintahan? Perlu dimaksimalkan. Karena kita lihat beberapa anak muda sedikit komplain juga kepada kami, kepada saya. Ada proposal kegiatan yang disampaikan kepada satu pejabat stakeholder. Kemudian ternyata kecamatnya hilang proposalnya. Kan ini salah satu hal yang sangat disayangkan. Bagaimana anak muda ingin membangun kegiatan positif, ternyata hanya karena perizinan tidak bisa dilaksanakan. Nah, itu satu hal yang sangat disayangkan. Anak muda sudah mau terlibat, cuman ruangnya yang perlu kita perlebar. Ruangnya yang perlu kita perlebar seperti Iya. itu ya. Masih banyak lagi kemudian masalah-masalah di Kota Makassar yang perlu dibenahi. Kita akan bedah satu-satu dan bagaimana kemudian Ilham Arif Fauzi akan memberikan solusi akan hal tersebut. Namun kita jeda sejenak. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Peristiwa demi peristiwa selalu terjadi dan terus berkembang sepanjang hari. Saat Anda membutuhkan informasi dengan perkembangan berita mutakhir, jadikan kami mata dan telinga Anda untuk berbagai aktualita terkini. Sambut kami sebagai referensi. Ikuti semuanya di Kompas TV, independen, terpercaya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Ilham Arif Fauzi, bakal calon wakil wali kota Makassar, akrab disapa dengan Deng Tayang. Oke, Deng Tayang, kemudian ketika pendaftaran kemarin di KPU Makassar, Anda kemudian sempat memaparkan sedikit mengenai visi misi. Bisa tidak dijabarkan saat ini? Oke, visi untuk pasangan kita alhamdulillah sudah ada. Jadi saya coba jabarkan dulu visi pasangan, yaitu Makassar kota dunia yang resiliensi, sombere dan cerdas untuk semua. Jadi ada 5 kata kunci di sana. Makassar kota dunia ini adalah sudah diakui kita Makassar sebagai kota dunia. Tinggal peradabannya yang perlu kita ikutkan menjadi peradaban mendunia. Kemudian kedua adalah resiliensi, daya tahan kita terhadap goncangan-goncangan yang sangat force major, misalnya COVID kemarin. Kemudian kedua adalah sombere, kita mau lihat masyarakat kita sombere. Kemudian cerdas, cerdas dalam artian seluruh masyarakat kita punya independensi dalam menentukan pilihan politik dan seterusnya, tanpa tekanan dan seterusnya. Dan yang kelima adalah untuk semua, inklusivitas. Jadi kita betul-betul mengedepankan inklusivitas dalam pembangunan kota Makassar. Nah, saya sendiri sebagai anak muda itu pernah membuat sebuah visi sebelum menjadi pasangan, yaitu Deng Tayang ingin melihat anak muda kota Makassar adalah pemeran utama dalam pembangunan kota Makassar. Jadi anak muda bukan hanya sebagai penonton, tapi sebagai pemeran utama. Anak muda bukan hanya sebagai penyimak saja di dalam rumah melihat bagaimana kota Makassar terbangun. Tidak. Anak muda harus ikut terjun, terlibat minimal dari pembangunan kawasannya. Dari pembangunan gerbangnya, pembangunan lorongnya, gotnya, dan seterusnya. Jadi Deng Tayang, saya sendiri itu sangat ingin melihat ruang-ruang kolaborasi anak muda itu diperlebar sebesar-besarnya, sehingga nanti di kafe-kafe kita bisa membayangkan anak muda kumpul, pembahasannya seperti itu. Bagaimana caraku membangun lorongku ya? Bagaimana caraku membangun RT RW ku ya? Jadi pembahasan yang produktif yang konteksnya adalah membangun kota Makassar. Oke, jadi memang keinginannya adalah untuk menyasar anak muda secara keseluruhan. Seperti itu, mengingat bahwa Ilham Arif Fauzi juga ini bisa dikatakan mewakili anak muda ya. Lantas kemudian kita tadi membahas juga mengenai masalah-masalah yang ada di kota Makassar. Kita breakdown satu-satu dan bagaimana kemudian kira-kira Anda memberikan solusi. Mengenai kemacetan yang ada di kota Makassar, menjadi sebuah kota madya rasanya tidak bisa lepas dari rasa macet. Apakah ada solusi dari Anda? Kebetulan ini selinear dengan jurusan waktu saya di kuliah. Saya jurusan teknik sipil, spesifikasi jurusan spesifiknya adalah transportasi. Jadi waktu itu skripsi saya tentang transportasi di Tanjung Bunga. Nah, dari situlah saya melihat ternyata potensi transportasi umum di kota Makassar ini sangat besar. Kita bisa menggunakan transportasi umum itu sebagai solusi untuk kemacetan. Dan yang kedua, kita sudah harus membudayakan jalan kaki. Jadi di kuliah itu kita mempelajari teori transportasi, kasta tertinggi adalah pejalan kaki. Kasta tertinggi kedua adalah pesepeda. Kemudian yang ketiga adalah kendaraan umum. Paling bawah itu yang berkendara motor, berkendara mobil, dan seterusnya. Karena ketika kita tidak punya intervensi menekan penggunaan transportasi, misalnya sebebas itu mereka menggunakan kendaraan pribadi, tidak ada pembatasan kendaraan pribadi per rumah tangga, saya rasa itu tidak ada solusi yang bisa kita tunggu ketika tidak ada pembatasan di situ. Jadi kami insya Allah ke depan ingin mencoba membuat skema bagaimana transportasi umum itu menjadi budaya anak kota Makassar. Apalagi kita punya kawasan yang sangat strategis di Tanjung Bunga. Di situ kita bisa membuat satu transportasi umum untuk kawasan Tanjung Bunga itu sendiri. Sehingga orang-orang tinggal parkir mobilnya di salah satu spot parkir, mereka bisa mengakses seluruh daerah di Tanjung Bunga dengan kendaraan umum. Jadi mau ke CPI misalnya, mau ke Pipo misalnya,
kemudian mau ke Gerindra, mau ke TSM, itu cukup menggunakan transportasi umum. Oke, jadi memang transportasi umum ini menjadi salah satu solusi yang Anda tawarkan kepada masyarakat Kota Makassar. Lantas kemudian masalah lainnya yaitu mengenai kemudian pengangguran ataupun kesempatan kerja, apalagi Anda menyasar anak muda. Betul. Seperti apa solusinya? Ya, yang pertama anak muda tentu masalah utamanya di situ mengenai lapangan pekerjaan. Saya mendorong anak muda yang punya privilege, yang pernah kuliah, yang punya modal untuk membuka bisnisnya, untuk mencoba membuka bisnis. Karena saya yakin tidak ada anak muda yang tidak bisa berbisnis. Saya yakin potensi mereka sangat besar. Sehingga kami mendorong bagaimana anak muda bisa membuka bisnis, memulai ekonomi digital, ekonomi kreatif, untuk bisa memberikan lapangan pekerjaan sebesar-besarnya kepada anak-anak muda yang lain. Karena kita tahu yang menggarap SDM, menggarap tenaga kerja paling besar sekarang itu adalah sektor UMKM. Sektor UMKM yang mikro, UMKM itu sendiri. Sehingga kami mendorong anak muda juga ikut terlibat membangun bisnisnya. Saya yakin banyak sekali hal yang kita bisa explore di Kota Makassar, apalagi se-Sulawesi Selatan ini. Oke, membangun bisnis kemudian untuk membuka banyak lapangan pekerjaan. Selain itu juga masalah yang bisa dikatakan sudah berpuluh-puluh tahun terjadi di Kota Makassar adalah banjir yang terjadi di Antang, tepatnya di Kecamatan Manggala. Itu setiap tahunnya saya harus ke sana untuk melaporkan terjadinya banjir. Bagaimana kemudian solusi dari seorang Ilham Arifin? Iya, jadi alhamdulillah kali ini kita juga sudah keliling di Manggala dan terakhir kita di Bulu Rokeng. Jadi ini hal yang unik. Di satu sisi Antang bermasalah dengan kelebihan air, sedangkan di Bulu Rokeng bermasalah dengan kekurangan air. Sehingga kita juga pelajari waktu di kuliah, itu kita perlu membuat skema besar bagaimana Kota Makassar saluran irigasinya. Dari hulu sampai hilir ketika ada hujan dengan intensitas sekian, mengalirnya kemana. Karena kalau kita membuat itu sudah bisa terpetakan kapan banjirnya, kapan surut banjirnya, dan seterusnya. Sehingga yang kami solusinya adalah bagaimana pemerintah Kota Makassar bekerja sama dengan kawasan sekitarnya. Kita punya daerah Maros, daerah Takala, dan Kabupaten Goa yang bersinggungan sama kita. Nah, bagaimana wilayah ini, kalau di Jakarta kan Jabodetabek, kalau kita bisa membuat 4 kabupaten kota ini bersinergi, membangun satu skema saluran irigasinya, dari hulu atau dari hujan sampai ke laut. Bagaimana aliran air ini bisa terjaga sehingga tidak ada lagi titik-titik yang kelebihan air, titik-titik yang kekurangan air. Karena kemarin di Bulu Rokeng itu kasihan, air tanahnya dia sudah semakin turun. Sedangkan di Manggala, di Antang, bukan lagi air tanahnya tinggi, sudah melebihi muka air karena banjir. Sehingga kita berharap ada satu skema besar yang dirancang untuk bisa membuat saluran irigasi yang menyangkut seluruh 4 kabupaten kota ini. Jadi tanggapan Anda soal irigasi di pemerintahan saat ini seperti apa? Masih perlu dimaksimalkan ya. Tentu kepemimpinan sebelumnya sudah berusaha meminimalisir bagaimana potensi banjir. Bisa kita rasakan juga bagaimana banjir sudah, durasi kebanjiran di satu titik itu sudah mulai menurun. Tapi alhamdulillah kita dengan latar belakang teknik sipil saya, nilai jual saya juga, Kalinda, saya ingin menawarkan bagaimana ke depan kita bisa bekerja sama dengan wilayah aglomerasi ini. Jadi wilayah aglomerasi ini bisa bekerja sama yang 4 kabupaten kota tadi. Bagaimana kita bisa mencoba mencarikan skema jalurnya, air-air yang kelebihan ini bisa tersalurkan ke ke wilayah-wilayah yang kekurangan air. Ke wilayah-wilayah yang kekurangan air. Terakhir mungkin, Deng Tayang, harapan ke depannya untuk Kota Makassar seperti apa sih? Harapan Deng Tayang buat Kota Makassar, khususnya ke anak muda. Karena saya sendiri adalah anak muda tulen, umur saya masih 25 tahun. Untuk seluruh anak muda, kita bukanlah penonton, kita adalah orang-orang yang akan jadi pemimpin di masa depan. 2045 adalah eranya Gen Z dan milenial. Dan itu perlu investasi, perlu memang kita tes, perlu kita uji mulai tahun ini. Karena saya yakin ketika kita punya waktu 20-21 tahun, menginvestasikan waktu kita, menginvestasikan tenaga kita dengan hal-hal yang bermanfaat, insya Allah kita bisa betul-betul meraih Indonesia Emas di 2045. Dan saya berharap Kota Makassar mengambil bagian peran di Indonesia. Baik, terima kasih sekali lagi Deng Tayang sudah hadir di studio Kompas TV. Saat ini prosesnya masih pendaftaran dan tes kesehatan di KPU Sulsel. Kita berikan kemudian masyarakat, kita biarkan masyarakat memilih yang terbaik menurut mereka. Terima kasih sekali lagi. Dan saudara, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Sulsel edisi kali ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.